Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima. Kalau kalian masih ingat, bilangan prima ini pernah Bulia singgung di pembelajaran aritmatika. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Untuk menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau tidak, kita cari dengan mencari faktor bilangan tersebut. Nah, kita cari misalnya contohnya bilangan 2 sampai 20, mana saja yang merupakan bilangan prima. Caranya tadi ya, dengan cara mencari faktornya. Sekarang kita cari bilangan 2 sampai 20. Di antara bilangan 2 sampai 20, manakah yang termasuk bilangan prima? Kenapa angka 1 tidak merupakan bilangan prima? Ada yang bisa menjawabnya? Karena bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima atau bilangan komposit. Oke, kita cari dulu mana saja antara angka atau bilangan 2 sampai 20 yang merupakan bilangan prima. Kita mulai dari angka 2. Nah, kalau yang merupakan bilangan prima, kita lingkarin angkanya. Yang tidak merupakan bilangan prima, kita silang angkanya. Oke? 1, 2. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. Dia hanya memiliki dua faktor, berarti dia termasuk bilangan prima. Oke? 3. 1, 3, bilangan prima. 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 2, 4. Berarti tidak bilangan prima. 5. 1 dikali 5, 5. Berarti dia termasuk bilangan prima. Lanjut lagi ke angka 6. Nah, kalau sudah hafal faktor dari 6 nih, pasti sudah bisa menebak bahwa dia tidak merupakan bilangan prima. Faktornya lebih dari 2, 7. 1 dikali 7 tidak bisa lagi, maka dia bilangan prima. 8. 1 dikali 8, 2 dikali 4, lebih dari 2, bukan bilangan prima. 9. 1, 9. 3 dikali 3 sama dengan 9, tidak bilangan prima. Lagi angka 10. 1 dikali 10, 10. 2 dikali 5, 10. Tidak bilangan prima. 11. 1 dikali 11. Ada lagi? Tidak. Berarti dia bilangan prima. 12. 1, 12. 2, 6. 3, 4. Lebih dari 2, berarti bukan termasuk bilangan prima. 13. 1, 13. Bisa dikalikan berapa lagi? Tidak, berarti dia termasuk bilangan prima. 14. 1 dikali 14, 2 dikali 7. Berarti dia tidak bilangan prima. Angka berapa lagi? 15. Oke, 1, 15, 3, 5. Tidak termasuk bilangan prima. 16. 1, 16. Dikali berapa lagi? 2, 8. Berarti dia tidak bilangan prima. Tidak, kalau dia memiliki faktornya itu banyak, tidak usah dicari sampai habis. Jadi kalau dia faktornya lebih dari 2, seperti 12, 14, 15, 16, berarti dia sudah tidak termasuk bilangan prima. Lanjut lagi ke angka 17. 1, 17. Tidak ada lagi, berarti dia bilangan prima. 18. 1, 18. 2, 9. Satu lagi berapa? 3 dikali 6, berarti dia bukan bilangan prima. 19. 1, 19.
tidak bisa dikalikan lagi, berarti dia bilangan prima. Terakhir 20. 1, 20, 2, 10, 4, 5. Berarti tidak bilangan prima. Jadi, bilangan prima 2 sampai 20 sama dengan berapa saja yang kita lingkarin? 2, 3, 5. Nah, berapa lagi? 7, 11, 13, 17, dan 19. Kita lihat lagi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Bu, apakah bilangan prima itu 2 sampai 20? Tidak. Bilangan prima itu lebih dari 20. Ini hanya sekedar contoh. Ini adalah contoh untuk mencari bilangan prima. Apakah angka tersebut merupakan bilangan prima? Kalau kalian ingin mencari bilangan prima lebih dari 20, maka caranya menggunakan faktor pohon bukan pohon faktor, yang menggunakan sistem tangga atau mencari faktornya. Ingat ya, bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sampai di sini paham ya? Misalnya di sini, Bu, 21 merupakan bilangan prima tidak? Kita cari dulu. Nah, 1 dikali 21. Bisa dikalikan berapa lagi? 3 dikali 7. Berarti dia tidak bilangan prima. Sekarang kita lanjut ke pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Pohon faktor adalah pohon yang tumbuh ke bawah dengan menggunakan perkalian yang menggunakan bilangan prima. Nah, mencari faktor prima dengan pohon faktor. Ada yang sudah tahu bagaimana bentuk pohon faktor? Kalau belum, kita cari tahu sama-sama ya. Kita akan mencari faktor prima menggunakan faktor. Nah, menggunakan juga bilangan prima. Oke. Pohon faktor ini bisa juga digunakan untuk mencari FPB dan KPK. Tetapi di video kali ini kita akan menggunakan pohon faktor untuk mencari, yang pertama adalah faktor prima, yang kedua adalah faktorisasi prima. Kalian harus bisa memahami dan membedakan perbedaan antara faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah faktor prima atau mencari faktor prima. Di sini sudah ada bilangan 30. Kita akan menggunakan pohon faktor. Jadi seperti ini ya, segitiga ke bawah. Nah, 30 ini kita akan bagi menggunakan bilangan prima yang paling kecil dulu. Ingat, membagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kalau yang bilangan prima yang paling kecil dulu tidak bisa dibagi, maka baru lanjut ke bilangan prima yang berikutnya. Kita gunakan bilangan prima 2. 30 dibagi 2 hasilnya berapa? 15. Nah, pohon faktornya lagi kita tulis di sini. Nah, di bawah angka 15 seperti ini ya. Nah, 15 bisa dibagi berapa lagi? 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak, 15 bisa dibagi dengan 3. Maka kita gunakan bilangan prima angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak. 5 bisa dibagi berapa? 5 bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, yang merupakan bilangan prima, angka pembagi bilangan prima kita lingkarin. 2, 3, 5. Nah, ingat harus dilingkarin, tidak boleh dilingkarin supaya kalian bisa membedakannya. Faktor prima 30 sama dengan, jadi yang kita tulis adalah angka yang kita lingkarin. 2,
3, 5. Paham sampai di sini? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 56. Nah, angka 56. Kita bagi 2. 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2, 2. Sisa 1 kita sejajarkan dengan angka 6. Jadi angka 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Apakah 28 bisa dibagi 2 lagi? Bisa. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Nah, apakah 14 bisa dibagi dengan 2? Tidak. Bisa tidak? Bisa ya, maaf. 14 bisa dibagi dengan angka 2. Kita bagi lagi, hasilnya berapa 14 dibagi 2? 7. Nah, apakah 7 bisa dibagi 2, 3, 5? Tidak. 7 kita bagi dengan angka 7. Maka hasilnya 1. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dilingkarin. 2, 2, 2, 7. Oke, maka faktor prima 56 sama dengan berapa yang dilingkarin? 2, 2, 2, 7. 2 dan 7. Ayo, kenapa di sini Bulia nulis angka 2-nya cuma 1? Sedangkan di sini ada 3 angka maksudnya ada 3 angka 2. Nah, perbedaannya di sini adalah faktor prima jika dia memiliki atau dia bilangan prima pembaginya ada lebih dari 1, misalnya di sini 2, dia akan lebih dari 1, maka cukup kita tulis 1 saja, 2 dan 7. Kalau di sini kan beda semua, 2, 3, dan 5, maka kita tulis semuanya. Tetapi kalau bilangan primanya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya, maka cukup kita tulis salah satu saja, yaitu contoh di sini 2 dan 7. Satu contoh lagi. Faktor prima dari 8. Nah, kita bagi 2 sama dengan 4. 4 bisa kita bagi 2 sama dengan berapa? 2. 2 bisa kita bagi 2 lagi sama dengan 1. Kita lingkari. Nah, jadi faktor prima 8 sama dengan berapa? Kan ini angkanya sama, berarti tidak perlu ditulis semuanya, cukup kita tulis salah satu saja. Berarti faktor prima 8 adalah 2. Sampai di sini paham ya? Mudah kan? Yang penting kalian harus hafal bilangan prima 2 sampai 10. Bilangan prima 2 sampai 20. Nah, kalau kalian sudah hafal bilangan prima itu, maka semuanya akan mudah. Matematika itu tidak sesulit yang kalian pikirkan. Yang penting kalian tahu kuncinya. Oke, kita lanjut lagi ke faktorisasi prima. Lanjut faktorisasi prima dengan pohon faktor. Di sini sudah ada angka 42. Caranya sama, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, nanti akan ketahuan di sini bedanya antara faktor prima dan faktorisasi prima. Kita bagi menggunakan bilangan prima. 42 bisa dibagi 2. Oke. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, 21 apakah bisa dibagi 2? 21 tidak bisa dibagi 2, bisanya dibagi 3. Hasilnya berapa? 7. Nah, 7 bisa dibagi 7, hasilnya 1. Kita lingkarin. 2, 3, 7. Perhatikan, maka di sini akan terlihat perbedaannya. Faktorisasi prima.
faktorisasi prima 42 sama dengan 237. Nah, 2 dikali 3 dikali 7. Kalau tadi faktor prima kita menggunakan tanda koma, di sini faktorisasi prima kita menggunakan perkalian. Jadi ditulis semuanya dan diberi tanda kali atau perkalian. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 7 sama dengan 42. Contoh lagi. 108 kita bagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 54 bisa dibagi 2. 5 dibagi 2 hasilnya 2 sisa 1. Kita sejajarkan dengan angka 4 menjadi angka 14. 14 dibagi 2 7. 27 bisa dibagi 2? Tidak. Kita bagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita lingkarin. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima 108 sama dengannya di bawah ya, karena tidak cukup. Kita tulis semuanya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau kalau kalian sudah paham, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Nah, angka 2 ada berapa? Angka 2 ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali angka 3-nya ada berapa? Ada 3, maka bisa kita tulis 3 pangkat 3 sama dengan, nah, apakah betul faktorisasi prima 108 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3? Kita kalikan ya. Pengaliannya jangan langsung 2 dikali 2, 4, terus 3 dikali 3, 9. Bukan seperti itu ya. Kalau mengalikannya tetap dijabarkan seperti ini. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Oke. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 3, 36. 36 dikali 3, 108. Hasilnya sama ya. Boleh ulang biar kalian paham. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 3, 36. 36 dikali 3 sama dengan 108. Sudah bisa membedakan antara faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, kalau angka 42 ini kita angka 42 ini kita jadikan faktor prima. Bisa. Faktor prima empat puluh dua sama dengan 2,3,7. Nah, faktor prima 108 sama dengan, karena di sini angka 2 dan 3 lebih dari 1, cukup kita tulis 1 saja. 2 dan 3. Sampai di sini paham kan perbedaannya? Yang mana faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, kalau faktor prima, bilangan primanya lebih dari 1, cukup ditulis salah satunya saja dan menggunakan tanda koma atau dan seperti ini ya. Kalau dia cuma dua bilangan prima seperti ini cukup 2 dan 3. Tapi kalau faktorisasi prima, seberapapun banyaknya bilangan prima harus kita tulis semuanya dan dikasih tanda kali. Oke,
Kalau penjelasan bule ini kurang kalian pahami, kalian boleh lihat video-video di YouTube. Banyak sekali video yang menjelaskan atau menerangkan tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih.